أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ulang. Oh, langsung. Ulangin. Ada telat, ada ngombe, semua yang santren. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam ini kita dapat melangsungkan tugas setiap bulannya taruhkan kajian kita yang diisi pada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد اجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, tiang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, inama tiang kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah ta'ala. Nikmat itu kemudian kita gunakan untuk amal soleh, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Karena kita tahu kata baginda Rasul dalam suatu riwayat, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Keutamaan dengan si girang ngaji kanca dengan sidik na girang ngaji. Kafadli ala sairil anbiya'i wal mursalin, kata baginda Rasul, seperti keutamaanku kanca nabi-nabi rasul-rasul si lain. Tahu tak, nabi paling mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul paling agung beliau baginda Rasul. Maka pada malam hari ini alhamdulillah ita nggawe pogoyan simina ita mulia luar biasa nih ngaji. Nah, maka mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata guru kita, apa bahasa beliau? Seandainya ndek taman dait guru si pas tau tahu guru, maka coba perbanyak baca salawat. Jemaah salawat si
sino genunjukang ita guru si tepat untuk tempat kita berguru. Nah, sehingga keutamaan sholawat, masya Allah, banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan sholawat sino. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pertemuan yang udah lewat ino bacanta rukun salat. Apa itu rukun salat? As-sujudu marratain, sujud si dua. Nah, setiap kali salat kan dua kali tersujud. Setiap rakaat dua kali tersujud. Ya bacanta pertemuan siwak liwat sino. Nah, kemudian berikut dalil-dalil dengan sujud. Kemudian apa yang kita baca ketika sujud, udah pada pertemuan yang udah lewat. Nah, berikutnya ar-ruknu tsaminu al-julusu baina as-sajdataini wa huwa ruknun qasirun syuri'a lil fasli baina as-sajdatain. Rukun berikutnya, rukun salat ino wajib tetokol antara dua sujud. Nah, ingat, protokol duduk antara dua sujud sini rukun qasir. Apa ran nganu? Rukun si pendek. Nen kanggo belu-belu kita membaca ri. Duduk antara dua sujud. Be ukuran belona sina baca no dendek na sampai melebihi bacaan Fatihah. Ukuran belona. Oh, jadi amun duduk antara dua sujud sino, yang enggak no, Rabbi ghfirli warhamni sampai selesai sino. Kecuali amun duduk antara dua sujud le salat tasbih. Mulai itu aja kan belum bacaan tasbih pira kali 10 kali. Nah, jadi cara dengan salat tasbih sino masya Allah lainan gerakan sekedi. Suwe-suwe kita gerakan beta ruku ara tasbih baca 10, sujud 10 tasbih lo belo-belo. Lagu keutamaan hebat. Jadi amun dengan dek terbiasa salat sunat tasbih senu rakek kayang nah. Kenapa? Suwe. Tapi kalau kita tahu keutamaannya, masya Allah, hilang capeknya. Kenapa? Diampuni dosa salah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yaran duduk antara dua sujud. Nah, jadi ya sino kurang lebih. Nah, sehingga deta kanggo belo-belo. Nah, model protokol tangme sunnah model protokol iftirash. Ngene tadi. Ini biasa no. Si kiri sino tokolinta. Si kanan kene. Nah, mohon maaf. Ngene ada protokol pelunggu. Nah, mara duduk tasyahud awal. Nih. Karena dengan arak yang ngombe kana enak kiri ngene. Arak ngene tene. Oh, sakit naik kana. Kiri ngene kana. Nah, ingat ini cara si paling sempurna lah. Ngene. Nah, ngombe mau nek tabau, amun nek tabu jambe jawa pelunggu wah. Orangnya tersakit misalnya kan darah tadah beja baun pelunggu itu udah dipakai. Lalu mun masih sehat segar, kita cari cara yang paling sempurna agar dede keliru. Nah, makanya cara sempurna kurang lebih seperti yang tadi. Itu namanya iftirash arana mun bahasa Arab. Nah, ini cara kita duduk antara dua sujud. Nah, berikutnya ar-ruknut tasi' at-tasyahhudul akhir. Nah, rukun yang nomor siwa ino tasyahud akhir. Amun tasyahud si pertama jana sunnah ab'ab arana. Barang ngono sunnah amun taganti iya bare ula ita gitu sahwi. Amun tasyahud akhir sinejana wajib dalam sholat, sehingga enggak boleh ditinggalin dalam sholat. Tasyahud akhir
Yang pun harus tahafal Fatihah tasyahud akhir, harus tahafal. Nah, tasyahud akhirnya harus hafal. Nah, dari mana kita harus hafal? Nah, nangket ini ada dakwaan apa syarat-syaratnya baru tasyahud akhir itu benar. Tasyahud akhir sino makanya harus tahu pira luwekna apa rana tasydid dalam tasyahud akhir harus tahu. Agan ini salah si tembaca ya. Harus tahu. Nah, bagaimana cara kita? Oh, jadi begini kurang lebih Bapak Ibu. Sebelum tanding syarat-syaratnya bacaan tahiyat sino, pembahasan itu tahiyat. Ini arak beberapa. Arak si paling kontak jakna bau tanya ya at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini si paling kontak. Lagu si paling belo je tasyahud tembe si baca pulungu bilang jelu at-tahiyatul apa tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kurang lebih. Nah, jadi ini si belo merasa biasa lah sampai nak Hamidul Majid itu udah versi lengkap wasin. Nah, ada yang bacaan tasyahud akhir harus perlu hafal. Makanya apa syarat-syaratnya? Pertama, baru tasyahud akhir itu sah an yasihha ma qablahu. Sebelum tasyahud akhir sino harus sah sebelum apa sujudna harus sah. Duduk antara dua sujud harus sah pertama. Dua, ayyakuna bil arabiyyah. Bacaan tasyahud akhir sino harus nangyang bahasa Arab. Ara dengan ada tahu bahasa Arab, baru terjemah bau. Baru bahasa Arab doang ada tahu, apalagi terjemahannya susah malik. Amun pelungu dia tahu bahasa Arab, kanggo baca terjemahan. Aku ini beli ongkat. Ketahitan baru dia tahu baca tasyahud akhir. Puji orang kata lah, bukan insyaallah kalau puan pelung hafal kan. Kemudian mura'atu hurufihi, perhatikan huruf-huruf tasyahud akhir. Kenapa harus diperhatikan? Karena ya sina rukun qauli, siaran rukun qauli tersebut dia baru nakana. Beda kan rukun fi'li no je pegoyan. Amun ini je rukun qauli, simbe wajib tersebut. Berarti amun tersebut dia sino ino tandana ucapan ta nyebut hurufna, nyebut barisna, nyebut tasydidna deinin kanggo salah. Nah, perhatian ya kan. Jadi sekadar Fatihah doang tak perhatian. Lagu tasyahud akhir perhatian. Kenapa? Rukun dari salat. Nah, berikutnya mura'atu tasydidatihi. Ah, tak perhatian dakuan tasydidna pira luwe tasydid lengan at-tahiyatul barakat atau tahiyat sino. Ngatuan pelunggu pira luwe tasydid tahiyat. Hah? Luwe ngana luwe na pira? Yang jelas lebih dengan sekek. Karena tentu lagu amule kitab sino kurang lebih luwe na 20 sekek. Lengan at-tahiyatul mubarakatus. Oh, ini luwe itu 20 sekek kurang lebih. Kenapa? Marokat si baru karena ia rukun qaulin den kanggo salah entah nyebut ya harus nakana. Oh, perhatian makanya tahiyat sino. Jadi muntabu nyebut ya pada marah Fatihah. Fatihah sino kanggo salah, seki huruf doang den kanggo salah. Apalagi na 2 3 kali runa, hati-hati. Tasyahud akhir begitu juga. Perhatian huruf-hurufnya, perhatian endah tasydidna. Nah, kemudian adamul lahnil mukhil bil makna. Nah, dindek na kanggo warak dakwaan ucapan-ucapan simina ya lain makna tasyahud akhir tapi jarang insyaallah. Ayyati bihi qa'idan. Hendaknya tasyahud akhir sino selepu anak baca papata tokol kan ni. Tasyahud akhir.
Berikutnya ayyusmi'a nafsahul qira'ah li'annahu rukunun qawli. Berikutnya syaratnya apa? Terdengar isi mesak teh. Ukuran mesak teh itu ya udah kita tahu lah. Tahiyatul Assalamualaikum. Dan beli-beli lalu orang kata baca Salawatu Assalamualaikum. Untuk mesak dah tahu baca. Dengar, yang penting terdengar diri tak. Kan kadang dengan mau baca, tahu na tidak baca. Dia sugul suara dah tapi. Arah idapna. Dia mesti siaran dengar orang diri mesak sino harus nesugul suara. Laguan paling tidak kita tahu idapin dia bahwa kita ngomong. Nah nih beda yang mudah aja nah. Hilang no. Dia namuni no jana. Dia perasaan sino jana. Yang baca tahiyat kena kan dong. Itu dia nak baca sino jana dalam hati ini nak kanggo pun baca tahiyat ke Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah amat tahiyat sini rukun qauli si wajib tersebut. Dan kanggo gin teduk-teduk todok tah maaf mulut kita. Nah, tuh. Berikutnya syaratnya apa? At-tertib. Hendaknya tertib. Si juru tepiak juru, si hudi tepiak mudi. Dede asyhadu an la ilaha illallah mudi mah at-tahiyyatu mubarakatuh. Dah urus nak keruan dengan atas at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibah sampai selesai. Kanggo semili-mili ini. Kenapa? Dia rukun qauli yang wajib diucapin. No. Berikutnya itu mudah-mudahan Abu Buik nangka insyaallah apa rukun-rukun salat selesai itu kita ke sunah-sunah salat, kemudian banyak lagi yang akan kita baca insyaallah. Berikutnya al-muwalat. Muwalat sino artinya berurutan. Beda tertib berurutan. Nah, itu rukun yang nomor 9, tasyahud akhir. Makanya tasyahud akhir wajib tetau baca ya. Lain kanggo salah si tahu baca tasyahud akhir lain artinya lain tipe anak berari dia termasuk dari rukun salat bahaya jadi salat. Nah, berikutnya ar-rukunul ashiru al-qu'udu fit tasyahudil akhir. Protokol duduknya kita di tasyahud akhir. Kalau dalam dalam salat duduk-duduk yang lain itu iftirash. Amun tasyahud akhir je biasa, belum ku tahu mana kan tasyahud akhir. Nah, jadi ini protokol dan tasyahud akhir. Nah, ini aran tawarruk aran ini. Nah, aneh. Tapi, jadi dah tempo sekedi dang nih. Nah, dene na selapuna tempo ono-ono. Duai tempo ono-ono. Manu yang ono. Nonton mesa depan masjid. Kanggo sekedi-kedi. Nah, penting ada gitu. Yang kunta. Nah, gini aja selesai. Nah, iya santai. Amun kita lengan mudi tabi beginilah kurang lebih. Oke. Nah, kurang lebih gini nah. Ini nain pelunggu. No. Nah, ingat sekali lagi, ini cara yang ya katakanlah paling sempurna. Adapun kalau sakit dan lain sebagainya itu kan lain ukurannya Malik. Nah, ini cara si sempurna sih. Nah, itu model duduk kita ketika tasyahud akhir. Kalau nggak bisa model duduk yang seperti itu, maka seperti yang tadi petembe tok tebau tokon. Mun sakit ngana. Kadang naik dengan keras naik na. Ini bau sih ngono naik na. Ini doang bau na. Ini pun lelah yang nahan sakit na. Udah pakai itu aja. Nah, itu kurang lebih. Nah, berikutnya ar-rukunul hadiya asyara as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Berikutnya itu membaca salawat naik baginda Nabi. Nah, kapan li tasyahud akhir? Jadi orang kata memang tasyahud sino enggak nantahna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya wantahna tasyahud sino. Tapi ngebaca salawat selesai tasyahud akhir
Nah, ino ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ino perkara wajib beli tasyahud akhir. Arak dek sunnah-sunnah nal tasyahud nanti kita baca beda bab berjamaah insyaallah. Nah, ino kurang lebih. Mbaya paling sekedi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paling luwekna seperti yang perlu baca. Jadi misalnya narak dengan salat enggak nah baca nah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru wasina secara hukum fikihna lagu alhamdulillah diajar kita sama para ulama sampai innaka hamidum majid. Itu kan selawat Ibrahimiyah itu luar biasa. Nah, ini rukun yang nomor 11. Nah, rukun nomor 12. Nah, ini penting ini. Apa itu? Ar-ruknu tsaniya asyar. Assalam. Rukun si nomor 12 sino. Nah, kali seki ini tertib gampang. Ya sino salam. Salam, ingat, salam itu yang menjadi rukunnya ucapannya. Jadi salam sino jadi rukun ucapannya ndek negerakan tesi. Ndek know. Sehingga jadi rukun ucapannya. Ucapannya gimana? Yang bilang assalamualaikum. Nah, itu wajib. Amuna andang kanan, andang kiri itu sunnah. Jadi misalnya rak pelunggu sholat, ngeni sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pedem ya no. Assalamualaikum warahmatullahi. Pedem. Kenapa? Kiri kanan musuh doang misalnya. Kanggo. Kenapa? Yang penting ucap salamnya. Kenapa? Itu jadi rukun. Adapun andang kanan sunnah, andang kiri sunnah. Nah, jadi itu yang paling penting dalam salam itu. Nah, jadi andang kiri kanan sunnah. Makanya nanti ada ukuran-ukuran salam itu sih kena sing ubi sebenarnya. Apakah langsung kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau mana kata ngumbe kira-kira di sini ada nanti dijelasin. Ada. Nah, sehingga kita perlu tahu. Nah, yang menjadi ukuran salam itu wajib itu yang mana? Ai at-taslimatul ula faqat. Yang menjadi rukun dalam sholat sino rukunnya salam si pertama. Berarti salam si andang kanan. Amun salam andang kiri sunnah. Oh, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas nentut ini kalau pos. Nentut misalnya. Ndak andang kiri berhari betul wudu. Nah, ini karena jadi ya ukurannya kan tahu bare peleh bare laun. Tunak kada sekedi doang assalamualaikum andang kiri. Ndak. Wudu betul berhari. Nah, makanya harus tahu apa? Tahu itu yang wajib. Adapun si andang kiri jana sunnah. Nah, andang ucapin salam apa hadap kanan itu wajib, hadap kiri itu sunnah. Nah, gue tetap ingat daka pun sunat tetap gawi mu pahala. Nah, kemudian aqallu assalamu alaikum wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Salam dalam sholat paling sedikitnya itu ucapan assalamu alaikum. Paling banyaknya assalamualaikum warahmatullah dalam sholat ini. Dalam sholat si biasa. Amun sholat jenazah aja lain baris. Nah, jadi amun dalam sholat si biasa sino salamnya paling sekali. Emang pentingnya kita harus tahu besi paling luwih, besi paling sekali salam itu ya penting. Kenapa? Aranjekna bare merongkat si beru. Misalnya dengan sholat wah ngene na bandang entut ngono. Ulai sekitar bandang entutna. Nah, setelah itu ternyata melenya gulang tutna, tunggu jelu assalamualaikum. Nah, baru nesugulang tutna sah salatna. Aku mau beruna assalam tas kana saantutna patah. Kenapa? Dia naman tutu dakwaan bacaan salam. Harus tahu ya. Oh, jadi ya assalamualaikum warahmatullahi ndek nara dakan denula kena sunnah.
Nah, lagu anak alangkah lebih hebat namun ndara alasan mundara rintangan darurat besang ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ngandung kurang lebih saran salam. Nah, kenapa penting merangkat si guru agar tahu salam yang paling banyak, salam yang apa tuh yang lebih sedikit. Ini menurut kita mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki, ini gue salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab Maliki yang punya. Ini pada salat yang biasa. Baru amun salat janazah, kita mazhab Imam Syafi'i sunahang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam salat jenazah. Amun salat biasa aja dendek. Bukan jangan, mutapalan selesai dengan salam teh. Nah, itu muntah salam biasa yang tersebut selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagu mun salam dalam salat beda. Paling sekedina assalamualaikum. Paling banyaknya ucapin assalamualaikum warahmatullahi, enggak pakai wabarakatuhnya. Dalam salat. Dan ingat, yang menjadi rukun dalam salam itu sekali lagi ucapan teh sehingga nang assalamualaikum. Dia negarakan teh siandang kanan kiri deh. Makanya di sini dijelasin ada syarat-syarat baru salam itu benar. Nah ini perhatian ini. Nah, syaratnya ada berapa? Oh, pertama at-ta'rif. Fala yakfi salamun alaikum. Syarat pertama baru ucapan salam yang kita ucapin dalam sholat itu benar, harus nangeyang as. Mau coba muntah perhatian darak bedana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seru kan? Si kena sinembe harus narak asna. Assalamualaikum warahmatullahi. Entah. Dek ngana assalamualaikum. Ndak ngana assalamualaikum. Nah, kenapa? Harus ada takrif, harus ada alif lam. Ini kadang kita perhatian, mun kita perhatian bahaya ya. Oh, soalnya ngombe untuk kita sekedi bedana. Dengar enggak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. No, sekedi mun eta perhatian ya pada doang suarana. Laguan sekali lagi ketika ngucapin salam dalam sholat harus jelas as. Ndak ke mau perlu SMS as titik-titik terus. Ndak kena as. Nggak kena ngono. Selesai. Maksudnya harus jelas asnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini syarat pertama. Ini syarat pertama. Nah, berikutnya al-khitabu fala yakfi assalamu alaihim. Harus nangadu dhamir khitab arana mun tabajanang sono. Harus nanganangkum de kanggo ngana him, de kanggo ngana silain. Harus nanganang assalamu alaikum. Nah, kemudian al-jam'u harus nangayang jama. Eta kang jama sino maksudna lebih lengan seki. Lebih lengan dua, mohon maaf. Jadi assalamu alayka lin kanggo, assalamu alayki lin kanggo. Jama-jamana assalamualaikum. Nah, berikutnya ayyasila bainal kalimataini bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhar. Nabasambung isita antara dua kalimat sinau. Assalamualaikum kan dua sino. Assalam kan alaikum. Dia ulak berpisah-pisah. Oh, apa sih misahnya? Mungkin perkataan si macam-macam dan ulang langsung assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kurang lebih. Al-muwalat fala yasqutu bainahuma. Berikutnya syaratnya berurutan.
Dena kanggo petuk-petuk dakwaan suara teh. Assalamu suwe julu bekarek ngono. Alaikum. Nih kanggo langsung angge. Nah, ini gampang insyaallah. Nah, berikutnya ayyakuna mustaqbilanil qiblata bi sadrihi. Oh. Ketika salam itu dada harus andang kiblat. Tapi kan dalam salat itu yang hadap kiblat dada. Mun tandang kiblat dada. Nah, adapun otak tesinu sunnah ampun andang bawah. Amun narak dengan salat gani dengan sah menurut hukum fikih. Laguan khusyuk ndek dengan sing model salatna. Kan di ron tandang gani dang. Nah, kan ini khusyuk. Nah, tuh makanya kalau salat, nah itu makanya kalau udah kita baca dulu awal-awal, kalau dalam bab salat yang hadap kiblat itu dada. Tapi kalau dalam bab buang air kecil kan ditekanggu hadap kiblat. Amun di dalam ruangan. Apanya yang hadap kiblat? Silangan sugul penek sinau. Tene kanggo andang kiblat amun tamene. Jadi misalnya dengan andang timu je na ya. Logoan mengkolangan andang itu penek nang ngono. Oh, mene ano. Nah ino dena kanggo andang kiblat lebab mene. No, kan macam mengkundengan. Kita si mama ke sini aja dena tahu pisar. Nah, amun lebab mene ino dena kanggo andang kiblat. No. Mahmud tino. Nah, misalnya dengan andang kiblat awakna, aku pengkolang nandang tuh barat andangna kanggo. Amun bab mene, lagu bab salat yang wajib hadap kiblat bukan yang lain tapi dada. Artinya apa? Ketika salam dena kanggo miru dada entah ketok-ketek. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngunangane lain andang dada nih. Biadang ini itu andangnya beda. Nah, mau nangani malik kan ini. Dan kanggo yang hadap ketuk ketik kiri kanan nih doang. Kan aman. Ini jendi selepu dah kita. Mendok, apa jadi pendok angka? Dahula dalam sholat cukup yang hadap kiblat itu dada dan ini yang hadap ketuk-ketik. Oh ya nih, makanya hati-hati. Kadang orang modelnya macam-macam. Kalau jangan. Nah kalau sholat biasa aja. Makanya sholat itu cakep dia, indah, mengidapta. Kapan? Kalau cara-caranya benar. Kalau memang cara kita benar sholat, nikmat tidak sholat. Lagu mun cara nendena pas, oh lelah dengan sholat. Lagu mun cara pas jana, bina awak sehat, insya Allah aman. Nah, di antaranya. Nah, berikutnya, alla yaqsida bis salami al ikhbar balil insya. Al julus fala yakfi idza qama qabla an yutimma. Salam itu kapan? Ketika kita duduk. Berarti wah tokol itu yang putar salam. Nah, sama misalnya orang yang punya cara dengan tagakna sujud sahwi, mohon maaf. Sahwi kan sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Setelah itu ula ya langsung sujud 2 kali, wasjud 2 kali karena langsung ya tokol kan ya. Kalau kita baca penyampaian sujud sahwi ada di sini insyaallah. Tokol semenda ampun nang ini. Nah, berarti dia tak kanggo susawi langsung nih. Ndah, tokol dulu. Nah, itu. Nah, jadi biasalah insyaallah. Nah, berikutnya ayyusmi'a nafsahu salam li'annahu ruknun qawli. Salam itu baru dia benar, baru dia sah. Kapan? Itu didengar oleh kita sendiri. Berarti amun terjadi makmum jadi apa rana salat mesak-mesak misalnya paling tidak itu dengarna mesak ta. Nah, ini karena seperti yang tadi assalamualaikum warahmatullahi ara idaptan. Nah, sekarang kita baca dikit sunah-sunah ketika salam. Agana ngumbeta, agana sempurna salam ta. Nah, di sini ada insyaallah kita carikan dulu. Nah, sunnah-sunnah ketika salam itu lumayan banyak.
Di antaranya sunnah-sunnah ketika salam itu, oh ternyata di antaranya ayyabtadi'a bihi wa wajhuhu mustaqbilul qiblah. Sunnah-sunnah ketika tasalam. Sunnah pertama diawali dengan awak ngadap kiblat. Berarti nggak nih? Tapi ya beginilah kita kurang lebih. Nah, assalamualaikum. Nah, diawali ane hadap kiblat, jelas hadap kiblat. Berikutnya wat taslimatu tsaniyah. Sunnah yang kedua salam anang tabi kiri. Ini kan wajib kanan, kirinya sunnah. Sunnah yang berikutnya dalam salam wal iltifatu bihaitsu yura khadduhu fit taslimataini minal khalaf. Sunnahnya ketika salam itu berikutnya nagita dakuan apa bahasa ini sangkep bahasa toya. Sangkep teh sidangan silemudi. Nah kan ngani doang boyong kita dengan silemudi. Ini jende ngani jamai. Neula pakai yang udah bareh nak saudara lalu. Nah cukup nagita ini sidangan silemudi. Makanya para sahabat itu demen ketika sholat di samping kanan baginda Rasul. Kenapa? Bareh tagana salam pertama kali baginda Rasul karena gagahnya baginda Nabi. Ia pertama kali kita para sahabat yang berada di kanan. Demen cemok hati. Nah, tuh. Jadi sunnah berikutnya bagaimana? Sunnahnya ne dakwaan pipi sini nabung kita dengan silik milimudi. Ini sunnah. Nah, laguan sekali lagi dah karena sunnah tegawi barang-barang. Nah, wa ayyabtadi al-iltifata 'inda al-mimi min 'alaikum wal intihau minas salam ma'al intihai 'anil minal iltifat. Nah, berikutnya apa? Sunnahnya itu ketika salam ino dakwaan iltifat. Iltifat sino awal te gan hadap kanan kiri. Ino na babarangan kencekum atau warahmatullah. Artinya ngombe, nih, assalamualaikum. No, na babarangan kum kence no. Atau warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan nah? Ini sunnah nah. Nah, atau cara yang kedua dalam kitab yang lain. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dari warahmatullah na ampuna andang itu apa rana otak. Nah, ya sebutang nanti ini. Nah, ya. Jadi kadang-kadang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena sah, benar, sah, nggak salah, tapi nggak dapat pahala sunnah salam. Nah, ini kurang lebih. Atau ada dengan awal assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dari awal assalamnya dia ketuk-ketik otaknya dinang-bing-bing. Hanya saja tidak dapat pahala sunnah. Begitu kurang lebih. Nah, berikutnya sunnah berikutnya wattayamunu fihi wa ayyazida qawlahu rahmatullah. Nah, sunnahnya tambah rahmatullah seperti yang tadi. Wa ayyafsila baina taslimataini biqadri subhanallah. Tuh. Sunnahnya tabeda yang ada fasal. Ada fasal itu pemisah antara salam yang ke kanan dengan salam yang ke kiri. Ukurannya ukuran subhanallah. Ngane kena salam ukuran lebih seperti yang tadi lah. Assalamualaikum warahmatullah. Andang tengah semendak ukuran subhanallah. Baru assalamualaikum warahmatullah. Nggak langsung. Nggak assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ngono. Jangan begitu. Sunnahnya ukuran subhanallah. Andang julu-julu sekedi. Andang tengah kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Nah, ini sunnahnya. Kan kita pengen salam sesino agar sempurna. Ya ini yang sempurnanya. Ada nggak dalilnya? Ada dalam kitab Sahih Sifat Shalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa tunjuk angkul. Ada di sana dalilnya, kuat dalilnya. Nah, sunnah berikutnya. Apa itu? Ayyanwiya. Sunnah berikutnya itu niyatul khuruji minas salam ma'a taslimatil ula. Ini baundi. Wa ayyanwiya salam 'alal malaika wal mu'minin al insi wal jin fi taslimataini. Wa yanwiya radd 'alal imam fi ihdahuma. Agan temau pahala lebih dalam salat ketika salam. Itu ketika salam teniatang dakuan tenjawab salam imam. Aku niat doang. Di antara salam di mbembe tok tino antara salam pertama sama kedua. Apa niatnya? Tenjawab salam imam. Ini tentunya mun terjadi makmum. Kan imam julu bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngana kan imam sino? Nah, itu amun terjadi makmum. Kalau jadi makmum, sunnahnya berniat jawab salam imam. Ingat niatnya doang. Laguan ucapan salam pada sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kata nak kena. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak kena no. Cukan je tun jawab salam imam. Ndey. Niatnya doang jawab salam imam. Tetapi kemudian ucapan salam kita tetap nepada. Nah ini jenak pahala nang naberari. Nah sekalipun dia telah berniatan dia nang ngumbe-ngumbe dah kan. Jadinya assalamualaikum warahmatullahi. Niatin dalam hati jawab salam imam. Atau salam si kedua, kanggo salam pertama diulang berniat, salam kedua assalamualaikum warahmatullahi, diniatin dapat pahala lebih. Nah, berikutnya sunnah hangna kita nak berniat. Apa niat kita ketika salam itu? Kan munta dengar ucapan salam tesino assalamualaikum mana? Kayaknya ada orang yang sama kita bertemu merua idap-idapna arak dengan baca ang doa kan? Tapi kok nggak ada ya kan dalam kan itu dalam sholat di tabadait kencedengan di macam-macam kan. Nah makanya kata para ulama disunnahkan amun tembaca salam dalam sholat, niatin salam kita alal malaika wa mu'minil insi wal jin fit taslimataini. Niatin salamnya kita tebas salam tipa para malaikat, tebas salam tipa jin, tebas salam tipa kenangan si para dengan muslim syarat ni deket. Ini niat doang laguan. Oh, nak kena assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab salamku. Ini ke kena batur. Diulang. Berniat doang. Oh, iya dah diulang wajib ku jawab salam diulang. Nah, ini sunnah ketika salam. Oh, sehingga apa? Kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah dalam salam. Penting. Karena kan tahu besi rukun wajib tegawi, besi sunnah bau ndek bau au no. Nah, tetapi kemudian sekalipun itu perkara sunnah sekali lagi hendaknya jangan ditinggalin. Hendaknya telah kuat gawe nya bagus. Kan kita pengen salat kita sempurna. Oh, ngabangun kan.
Nah, itu kurang lebih di antara rukun-rukun sholat yang akhir berikutnya yang nomor 12 ini. Rukun sholat itu apa? Oh, ternyata kita harus tahu ucapan salam si kena. Nah, maka nanti kalau salam dalam sholat ndak lupa asna assalamualaikum. Nah, nendek ngana assalamualaikum. Orang kat singone sino seru bedana mara dengan mun eta perhatian maka singone pada doang kita mendengar laguan pelunggu yang udah tahu ilmunya enggak bener, enggak sah salamnya kalau yang disebut dina bade yang al, dina bade yang as. Nah, makanya harus pakai assalamualaikum dan sunnahnya. Nah, sunnah yang berikutnya apa itu? Ar-ruknu tsalitsa asyara at-tertib. Rukun yang berikutnya tertib. Mulai dari takbiratul ihram, niat, berdiri, ruku, sujud, i'tidal dan sebagainya, itu hendaknya dilakukan dengan tertib. Mana dalilnya? Kan ada dalam riwayat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti kalian melihatku salat, kata baginda Rasul. Makanya para ulama, para sahabat itu ngelihat baginda Rasul salat. Oh, ngani saya baginda Nabi salat. Nah itu, ngani saya baginda Rasul salat. Makanya kadang ketika di Mesir, tagih-tagita guru-guru itu salat. Itu yang kita lihat, yang kita perhatiin. Misalnya salat sunat guru entah. Nah, kadang kita itu yang kita perhatikan bukan bacaannya, enggak. Tetapi kita bagi tak tahu sana salat. Kenapa? Karena kita yakin kita ini mengetahui tata cara salat. Kan langsung kita baginda Rasul salat enggak bisa. Karena kita enggak hidup sezaman sama baginda Rasul. Makanya siapa yang melihat baginda Rasul salat? Para sahabat. Para sahabat kita enggak ketemu. Dari siapa kita tahu? Para tabi'in. Para tabi'in kita nggak ketemu. Dari siapa? Para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in sini terus ngelihat dari dia sahabat ngelihat baginda Rasul salat. Turunanna tiba tabi'ut tabi'in. Turunan tiba tabi'ut tabi'in. Turunan terus ulama salaf. Terus ulama khalaf. Terus begitu. Jadi apa kita cara salat guru ente perhatian tuh. Nah, kenapa kita yakin para guru-guru kita itu sholat? Ternyata sanad ilmu sholatnya nyambung kepada baginda Rasul. Ya ampun, bab sholat ini tak mungkin langsung tiba sholatlah baginda Nabi ini kita lah. Tapi melalui hadis-hadis dan pendapat-pendapat para ulama, kemudian bagaimana pandangan para ulama mengartikan hadis, memaknai, mentafsirkan hadis itu, ayat itu seperti apa? Kurang lebih. Nah, makanya kalau ada orang bilang lo sholat dengan baginda Nabi melalui para ulama doa, tentu akhirnya baginda Rasul, tapi melalui jalan para ulama tersebut. Ya ampun, kadang dalam sholat itu kita sebut tata cara sholat menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hambali, Hanafi, Maliki begini. Kenapa? Karena sanadnya nyambung dari para ulama-ulama tersebut sampai kepada para sahabat. Nah, terus menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga alhamdulillah wahbui rukun salat terbaca. Tinggal sekarang kata perhatian bagus-bagus. Mulai niat kita, i'tidal kita, ruku, sujud dan lain sebagainya jangan sampai salah. Kan jawah bacaan bareng-bareng. Tinggal kita praktikin aja bareng-bareng. Nah, kayak sangarap penunggu ketua anak silang. Sangarap penunggu ketua anak. Fadal. Ketika kita sujud, sebenarnya mana yang lebih didahulukan ketika turun sujud? Akankah yang didahulukan itu tangan ataukah yang didahulukan itu kakatut?
Nih wasanta. Dalam kitab Sahih Sifat Shalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya dari Imam Abu Dawud, bahwa baginda Rasul itu sholat, baginda Rasul itu sholat, apanya tertib caranya turun. Berarti mulai lengan ketut, ima baru nota. Ini cara baginda Rasul sholat. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasul melarang kita sholat itu jangan pernah menyerupai modelnya binatang. Mohon maaf. Misalnya badak ni takkan baginda Rasul dendek dakwaan merek angkun petokol urasna unta sina muna tokol apa pajulukna imana silik julu pajulukna. Baginda Rasul bilang dendek ngano sare sujud ngano itu. Nah tuh dilarang sama baginda Rasul. Dua, mohon maaf, amun tersujud enan dendek nangane iman ta. Tinduk gimana nak? Jangan, kenapa? Itu menyerupai duduknya monok anjing. Mana jeung mono tokol ngono ya nah. Makanya dalam kitab Sahih Sifat Shalah Rasulullah itu biru model kitabnya di rumah, saya lupa bawa. Itu baginda Rasul bilang, kalau kita masih segar bugar, maka cara salat kita yang benar menurut kitab itu dan melalui hadis-hadis yang sahih hadis nino. Nah, ya begini cara kita sujud. Nah, mulai dari tertib, ini. Baru nima, baru nota. Nah, itu cara kita menurut kitab yang itu. Dan itu yang kita turut dalam mazhab Imam Syafi'i. Beda sama mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain itu tangannya duluan. Nah, itu mazhab yang lain. Nah, bodoh-bodoh kepilihannya tergantung ide. Ngomong tagael mazhab Syafi'i itu aja turut. Atau misalnya mau sih segar nih julu turunan nih lagu ruan tadahna munara sakit-sakit kayak ngamon no cara anda jana bawi manda bejulu turun. Nah lagu ini munara alasan lain. Nah, gitu kurang lebih. Ada yang diturut juga. Itu ada dalam kitab Bulughul Maram juga karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang dikuatkan sesuai dengan hadis yang beliau cantumkan dalam kitab-kitab beliau, oh ternyata ketika sujud yang kita dahulukan lutut dulu baru tangan. Nah, wallahu taala a'lam. Ya, haramalak. Nah, fadhal. Tasyahud akhir ketika imam batal misal perkaranya kalau makmum itu gimana? Bagaimana caranya? Kayak itu sholat berjamaah nih, imamnya salah atau mungkin maaf bukan salah, imamnya batal wudu ketika dalam tasyahud akhir. Bagaimana cara kita ketika tasyahud akhir? Nah, maka imamnya harus paham bagaimana caranya dia kasih apa rana nabada depan makmum nasino arah basanta pakai kode atau isyarat. Bagaimana begini jadi wasino maksudnya membuntut aku nguntut ngene ino. Berarti makmumnya diam satu untuk apa? Mengganti posisi imam. Ya langsung pada assalamualaikum warahmatullah. Dari sejak kapan dia ganti posisi imam? Lanjutan bacaan apa rana tasyahudnya. Nah, lanjutin. Karena dia tahu kan selesai tasyahudnya pende imam sini kan? Tahu. Nah, jadi begitu. Pinaang dengan contoh aparan isyarat atau kode kayak begitu. Ndak gimana? Kejurus kedi aku ngotot ini. Ndak gimana kita dengan salah itu. Nah, salah itu. Jadi caranya kasih kode dikit gini. Makanya yang puna aparana harus paham betul tentang perkara sholat ini. Kita yang berada di belakang imam harus tahu caranya. Ketika imam keliru, tahu saran tagen genti ia bare. Ketika imam misalnya ada pakai isyarat, nanti kita fahamin isyarat itu kayak gimana. Kita pahami dia sebagai makmum yang di. Kenapa? Yang mengganti imam bare isi tene ini kan.
atau sila mudigin nyerocosan ang tama bejudokan gitu imam. Nah, makanya harus paham. Tapi insya Allah yang yakin perlu paham. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi kita apa imam sekedar ngasih solusi atau kasih apa no? Kasih kode begitu isyarat. Nah, udah selesai. Nanti yang di depan apa yang sap yang pertama ini langsung wah ya. Karena mungkin tidak memungkinkan kalau dia berdiri dikit, tapi sedikit gini aja langsung wah ya posisi dengan imam langsung. Nah itu kurang lebih. Nah makanya penting itu. Mudah-mudahan nanti ada bab kita bab jamaah lah. Itu kapan kita kira disebutin orang itu ikut jamaah. Misalnya kanggo dek, misalnya dengan sholat di Saudi atau sholat di Jakarta atau sholat di Mataram. Itu milu-milu uang mantu TV tanggungan itu milu. Aku ini jadi imam dari TV sino. Kanggo pendik sino. Nah itu nanti kita baca, mudah-mudahan ada bab-bab sholat jamaahnya lah nanti insyaallah. Karena mana? Kita si sedekah kan ini si paling tepat sana ada si nenek kita ada si normal. Dalam masalah sedekap, sedekap bahasa ente kan. Nah, bagaimana cara sedekap yang benar itu? Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu memang sedekap itu ada beberapa perbedaan pendapat para ulama. Ada tempatnya, beda pendapat ulama. Model sedekap beda pendapat para ulama. Nah, menuju pertanyaan itu menjawabnya cara ente bersedekap pino imane lek kanan atas, ime kiri lek bawah. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i telu saran ente bersedekap. Pertama kanggo dengan telu dejulu. Kedua boleh dua paling afdol dalam mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan dalil-dalil yang ada jadi apa bahasa ente pergelangan tangan dipegang sama yang ini apa tekenan ima ini paling afdol. Nah satu dua tiga atau 1 2 3 ini paling afdol. Ini cara ente dalam mazhab Imam Syafi'i. Kok ada orang juga begini ya? Kanggo lagu mazhab lain. Ngene ya dengan kan? Dia nulak sih ngene ya. Unit aja nih dipegang. Kalau ada orang begini nggak apa-apa. Nah, adapun tempat naruh tangannya itu kan beda pendapat para ulama. Tempat naruh tangan, mohon maaf. Nggak apa-apa kita ulang dikit ya. Tempat naruh tangan. Jadi sekali lagi cara sedekap teno menurut mazhab Syafi'i yang paling tepat begini. Boleh begini, boleh begini. Ada orang begini nggak apa-apa. Itu mazhab yang lain. Silakan, tafadhol. Nah, tapi kalau itu caranya. Tempat naruh tangannya beda-beda. Kalau dalam mazhab yang lain, le bawa pusat toh nangano. Udah kedua ino abot itu sembayang ruang tadah ino. Kok nara jamak ruang sholat ini? Nah, ada. Itu mazhab yang lain. Berikutnya pas tepat le pusat nene. Berarti 1 2. Nah, yang ketiga sama 4 itu mazhab Imam Syafi'i. Yang bagaimana antara pusat bainas surah was sadr, antara pusat sama dada. Tengah-tengah antara pusat barang dada. Imam Syafi'i nih. Jadi seke 2 telu. Cara berikutnya 4 anang kiri segede doang. Segede anang kiri nah. Ya menurut Imam Al-Ghazali itu salah satu tabu bahasa tojana pembatak mazhab Syafi'i. Ulama yang diambil fatwanya salah satunya dalam mazhab Imam Syafi'i Imam Ghazali. Nah, jadi begini, segede anang kiri. Jendek gati kiri nang anu. Sakit kaeng ino jana. Nah, anu, sekali doang anang kiri. Kenapa isyaratnya kata Imam Al-Ghazali, ini kan kita megang hati. Hati itu kan di sini. Sebelah kiri kan. Dipegang hati itu supaya apa? Supaya jangan kemana-mana. Itu isyaratnya kata Imam Ghazali. Dipegang hati itu supaya jangan kemana-mana.
agan dendek na awak na li masjid to li bangkat to atina. Nah, ngono. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ghazali begitu. Berikutnya ada juga yang begini. Tempat takbirnya itu Allahu Akbar. Itu mazhab, ada yang lain yang pakai ini. Dari ri. Marah doang udah enggak doang kan. Nah, ada begitu ada. Lagu ndak kano ieu teh doang abi. Gundak turu tangan ndak. Pengates juga gaya lain nu teh doang ndak ngono-ngono. Oh, ada dalam mazhab Imam Maliki enggak pakai giniin tangan. Allahu Akbar. Newa yang bayang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Newa. Kan kita tahu nah, kita enggak tahu batur-batur mazhab Maliki di masjid, kita tahu ya lagi salat. Baru amun taleka le juluna kan ya terus ngono. Ini tanda no salat ya salat lah ya no. Nah, ini kan amun ada dengan seleka le julun teh ya sarantang nih. Cukup selesai wah. Ndak ngane-ngane. Ndak. Apalagi intal ada babea misalnya bahasa toyeng intal babea. Ngono ada ndak. Cukup begini. Kalau ada yang mau lewat giniin aja. Tak. Udah. Kalau dia udah baca hadisnya dia nabani gen lekak le julu. Pasti lek mudi le anak tu lek juluan. Itu kurang lebih. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Yang mana yang kita ambil dalam mazhab Imam Syafi'i tempat naruhnya, tapi berarti cara kita seperti ini. Nih si paling apa tuh yang paling dikuatkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Nah, ini itu kurang lebih. Jazakumullah khairal jazak. Udah ya. Ada ya. Salam, lima kita salam kan terus batal wudu, tekan dulu maka lamun sujud terus imam batal wudu, ditekan dulu lanjut kanan tak. Nah, ngombe amun misalna imam batal wudu ketika sujud. Oh, naratadah ini. Bega sekarang kan. Nasuruh dengan gen bajuru dia tahu sarana. Bagaimana caranya? Saya rasa kalau kita lihat tidak ada jalan kita kecuali kita lanjutin ke apa tuh rukun berikutnya. Nah, nangka mun tababada dalam sujud bajuru sekedik nguntut kan darah nau itu. Itu atau dendek marara tentu itu terjadi. Itu pernah kita pengajian tuh bagian utara sana. Itu katanya dia nggak tahu apa yang dibaca ini atau sikir kan? Ini atau apa? Kan selesai salam kan sikir itu biasanya itu kan? Itu tumen jadi imam. Selesai sujud terakhir yang ini tok dia doang pikiran apa? Aku baca pada sikir kan? Jendela buka le dulu, telangi dengan jendela ini lalu. Bengak imam makmum ini, suwena sujud karena doang makmum nah. Parane imamnya suwi sujud ternyata ya lalu imamnya dia nonton baca. Oh, ndak ngono bare. Nah, ini bagaimana keadaannya? Kita tahu misalnya imam lagi sujud begini. Nah, ketika sujud begitu ternyata ya ngentut ya misalnya imam sujud. Bagaimana caranya? Oh, ya udah lanjutin dulu sampai ke berikutnya sampai tahiyat akhir begini pakai isyarat kemudian. Kan ini tahu sarantan kan jadi isyarat amun tersujud. Saya udah bagi syarat gini kan? Mesa-mesa ada gitu paham. Nah, jadi lanjutin dulu kemudian kasih syarat. Nah, gitu kurang lebih. Makanya nanti pada bab imamah itu, pada bab salat berjamaah itu penting. Cara kita negur imam, cara kita bersab kayak gimana, cara anta misalnya nak kayak yang tadi itu ganti imam itu kayak gimana cara kita. Kalau imamnya keliru, bagaimana cara kita ngasih tahu. Nah, itu kan penting. Nah, tapi nantilah insyaallah ya pada bab yang lainnya kita ngebahas itu insyaallah. Kita habisin dulu tentang bab salat ini insyaallah. Nah, udah ya. InsyaAllah nanti kita lanjutin lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah kepada pengarang kita, kedua orang tua kita selalu dengan tawata guru-guru kita, inamatan balutana jadi keturunan kita semua orang-orang pernah berbuat baik kepada kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita dengan sidaman kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita kepada kita, keluarga kita, wa ila hadratin nabi selalu pengurus masjid dan sang nara keluarga kita, jamaah sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan lahir batin, yang udah meninggal dunia mudah-mudahan dijadikan kuburnya roboh
rawdah min riyadil jannah, diampuni segala dosa salah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Allahu syaitan rajim.